Shalom. Nah, saya mungkin di antara saudara saya mau tanya, siapa di antara saudara yang hari Minggu kemarin itu datang dengar khotbah ini? Coba lambaikan tangan. Oh, semuanya hampir semua dengar khotbah saya. Ya, saudara sudah tahu tentang urapan kemudahan. Ketika ada urapan kemudahan, apa yang nampaknya susah itu tiba-tiba menjadi mudah. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi bukan lagi menjadi satu pergumulan. Jadi ada satu anugerah ilahi yang turun, saudaraku. Sehingga, saudara, apa yang menjadi tekanan selama ini yang buat kita stres, itu tiba-tiba ada kesanggupan, itu seperti kayak kita dapat lega gitu loh. Kalau yang namanya minyak urapan kemudahan ini turun atas hidup kita. Saya kasih contohnya itu apa? Ketika ibu-ibu yang namanya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, dia mau mengurapi Yesus, mau merempah-rempahi Yesus. Lalu di tengah perjalanan mereka tanya satu dengan yang lain, membicarakan tentang kesulitannya. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu dari pintu kubur untuk kita? Mereka tanya, karena mereka tidak sanggup untuk gulingkan batu. Yang kedua adalah yang pintu kubur Yesus dijaga oleh tentara Romawi. Gak mungkin dia bisa lawan tentara Romawi. Yang saudara, dia juga gak bisa gulingkan. Tapi saudara, semakin dia dekat di pintu kubur, Alkitab katakan, saudaraku, nampak batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bukan usahanya dia, bukan kekuatannya dia, bukan kepintarannya dia. Tetapi karena ada kuasa kebangkitan. Katakan amin. Malam ini masuk tahun 2017. Saya ingin saudara tanamkan di dalam pikiran dan hati saudara, dalam batin saudara, belajar percaya bahwa kita punya Yesus, itu ada kuasa kebangkitan. Kalau saudara percaya pada kuasa kebangkitan Kristus ini, maka minyak urapan kemudahan itu akan mengalir dalam hidup saudara. Apa yang kelihatannya sulit, apa yang menjadi beban, itu akan tiba-tiba akan terangkat dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Coba beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya jelaskan lagi tentang apa saudaraku. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Ini urapan kemudahan. Yang dimana orang yang dapat pengurapan ini adalah orang yang punya hidup kekal. Hidup kekal bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Di mana dia berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjalan bersama dia. Di sini dijelaskan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Ke orang yang hidupnya intim sama Tuhan. Yang bisa percaya akan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Ya, ini urapan kemudahan. Waktu Tuhan berjalan di depan saudara, apa yang terjadi? Aku sendiri akan meratakan gunung-gunung. Ini bicara tentang apa? Gunung bicara tentang pergumulan dan masalah. Yang kedua, aku hendak apa? Memecahkan pintu-pintu tembaga. Tembaga adalah logam yang paling keras. Pintu tembaga bicara tentang yang selama ini tertutup pintu hati seseorang. Beberapa orang. Untuk kita. Itu Tuhan yang pecahkan. Artinya gini. Kalau orang udah marah sama kita. Orang tuh udah gak suka sama kita. Saudara gak akan pernah bisa robah hati orang itu. Yang bisa robah hati orang siapa? Kalau dia bisa baik lagi sama kita. Itu kan ada urapan kemudahan yang mengalir. Dia bisa bilang, ya udah aku ampuni. Aku lupakan, aku maafin, aku percaya lagi. Itu adalah pintu tembaganya sudah dipecahkan oleh Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kayaknya sulit ditembus orang ini. Saudara, tidak bisa dia berbuat baik dengan saudara. Orang ini keras sekali. Itu di arti pintu tembaga. Yang ketiga adalah apa yang Tuhan akan lakukan ketika urapan itu turun, dia berjalan bersama kita. Dia akan patahkan apa? Palang besi. Ini bicara tentang apa? Segala sesuatu yang menghalangi jalan hidup saudara. Bisnis saudara, pekerjaan saudara, masa depan saudara. Ketika urapan kemudahan ini turun, Tuhan akan patahkan itu. Yang menghalangi. Katakan amin. Dibuat lancar. Coba beri tepuk tangan yang Yesus. Nah, ayat yang ketiga itu dijelaskan begini. Aku akan memberikan kepadamu apa? Harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang ini bicara tentang apa? Ini bicara kuasa Allah dan hikmat Allah. Yaitu Kristus sendiri. Sesuatu yang orang lain gak bisa lihat.
Gak bisa ngerti. Yang selama ini kita tidak ngerti, gak bisa lihat. Tiba-tiba kita bisa lihat, ini loh. Hasilnya akan begini. Ini namanya hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar sehingga menghasilkan hasil yang benar. Mazmur 23 ayat kelima. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa yang terjadi? Minyak ini bicara apa? Urapan kuasa lah. Jangan sampai masuk 2017, saudara keluar rumah, tidak ada minyak yang baru, tidak ada urapan minyak. Pastikan saudara sudah berdoa, sudah nyembah, sudah saat teduh. Saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Apa yang terjadi? Daud saudara, dia berkata, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dia tidak mau saudara, satu hari pun hidupnya tidak diurapi oleh minyak yang baru. Karena dia bilang begini, ketika penuh dengan minyak, dia bilang 3 berkatnya. Pertama, pialaku penuh melimpah. Piala bicara kemenangan. Sukacita kemenangan, piala. Dan betul Daud di dalam setiap peperangan selalu mengalami kemenangan. Yang kedua apa saudara? Dia katakan ayat selanjutnya. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur. Katakan amin. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin saudaraku. Amin. Yang ketiga, kalau aku tutup mata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang mau katakan amin. Siapa yang mau dapatkan minyak urapan yang baru ini? Minyak urapan kemudahan. Nah, dalam tempo yang singkat saya mau bagikan ini. Urapan kemudahan ini turun karena kita percaya kepada Yesus. Katakan amin. Percaya kepada apa? Kepada kuasa kebangkitannya. Ketika kuasa kebangkitan bekerja, maka urapan ini, saudara, akan mengalir dalam hidup kita. Seperti minyak kan bikin lancar. Minyak tuh gunanya untuk apa saudara? Memperlancar. Kalau mesin perlu minyak, oli. Supaya kalau mesinnya bergerak, mesinnya tidak panas. Tidak hancur, tidak haus. Saudaraku, tidak terbakar. Inilah fungsi daripada minyak. Minyak juga untuk lancarkan. Nah hari ini saudaraku, saya ingin sharingkan. Dalam hidup kita gak selalu semuanya lancar. Tapi kalau saudara punya minyak, urapan kemudahan, sesuatu yang sulit, saudara akan lihat. Asal percaya, bergantung, menantikan, dan berharap. Saudaraku, dan izinkan Tuhan yang bekerja. Ada 3 hal kalau kita mau dapetin urapan kemudahan. Yang pertama, saudara dan saya harus menanamkan di dalam pikiran saudara hari ini bahwa kalau kita kena apa-apa, ngalami suatu masalah, dengar baik saudaraku. Kita doa kok doanya belum dijawab. Kita usaha kok usahanya belum berhasil. Saya mau kasih tahu, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan pasti punya alasan kalau Dia izinkan kita ngalami sesuatu yang sulit, yang kita tidak harapkan. Saudara percaya enggak ini? Kalau percaya teriakan amin. Nah saya akan kasih contoh tentang kebangkitan Lazarus. Saudaraku, ini ceritanya begini. Coba kita buka Yohanes pasal 11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan ayat yang kelima, saudara. Ya, perhatikan ayat 5, kita baca yang keras. 1, 2, 3. Yesus memang mengasihi siapa? Marta dan kakaknya, dan tetapi aneh,
Ayat 5 jelaskan Yesus mengasihi. Ayat 6 kok kelihatannya kebalikan. Apa bacaannya? Baca yang keras. 1, 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, garis bawahi sengaja, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau saudara mengasihi anak saudara, cucung saudara, dan sakit keras, nggak ada yang tolong. Apa kalau saudara dengar gitu kabar, saudara buat apa? Apakah saudara sengaja tinggal 2 hari lagi sampai cucungnya meninggal dunia? Tidak. Ini yang kadang-kadang gak masuk akal kita. Berhubungan dengan Tuhan, perjalanan rohani kita gak bisa masukin logika. Jangan masukin logika. Masukin apa? Masukin hati. Katakan amin saudaraku. Karena gak bisa, hitungan logika gak masuk akal. Di sini saudaraku, sekarang saya mau ngomong gini. Kenapa kok dia sengaja, katanya cinta. Nah ini level hubungannya Tuhan mau naikin. Tuhan bilang, karena aku baik sama kamu baik sama aku kan. Kalau aku di rumah kamu dikasih makan, dilayani dan lain sebagainya. Sekarang kau tahu aku baik menurut pandangan kamu. Karena aku memenuhi kebutuhan kamu, keinginan kamu aku turutin. Nah sekarang kamu ada kebutuhan, kamu punya keinginan untuk supaya aku datang. Doakan dan sembuhkan. Aku gak lakukan itu buat kamu. Dan tiba-tiba Lazarus mati saudaraku. Matinya sudah langsung Yesus datang. Lazarus matinya sudah berapa hari? Sudah busuk badannya rupanya. Kenapa tidak ditolong? Karena Tuhan mau. Begini saudara, kalau kita ngerti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia berikan Yesus. Kalau saudara ngerti Allah mengasihi saudara, lalu saudara respon kasihnya dengan percaya, saudara dapat hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal masuk sorga cukup percaya. Kepada siapa? Yesus. Dia sudah mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Katakan amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya apa? Punya hubungan dengan Tuhan. Kita bisa rasakan hadirat. Kita bisa terima pengurapan. Itu namanya hidup yang kekal. Saudara punya kerinduan akan hadirat. Saudara punya kerinduan akan firman Allah. Tapi sekarang, responi lagi kasih Tuhan. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan. Itu lain upahnya. Itu lain berkatnya. Yang ngerti katakan amin. Kalau meresponi kasih Allah dengan percaya, dapat hidup yang kekal. Kalau meresponi kasih Allah dengan mengasihi Allah. 3, saudara dapat. Saudara saya akan dapatkan. Yang pertama, berkat yang tidak terduga. Amin saudaraku. Ini namanya urapan kemudahan. Urapan kemudahan membuat saudara dapat berkat yang tidak terduga. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu disediakan. Kalau apa yang saudara nggak pernah lihat, saudara belum lihat sekarang, bukan berarti itu tidak ada. Katakan amin. Kalau saudara belum pernah dengar, bukan berarti itu belum tidak ada. Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Kesembuhan, sekarang saudara belum melihat, saudara belum merasakan. Bukan berarti saudara belum disembuhkan. Alkitab berkata oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah disembuhkan. Katakan amin saudara. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Saudara bisa ngerti sini, ini berkat untuk orang yang mengasihi. Yang kedua berkatnya apa? Berkat pembalikan keadaan. Katakan amin saudara. Di mana apa? Kita tahu sekarang Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi orang-orang yang apa? Mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan, saudara, tidak tergantung daripada Tuhan tolong apa enggak. Bukan berarti Tuhan harus ikuti
selera saya, kehendak saya, pendapat saya. Saya senang satu anak rohani kita. Tadi apa yang dia harapkan, dia sudah bersuka cita. Saudaraku, dia sudah cerita sama saya, waduh saya mau bikin surprise. Tiba-tiba apa yang dia sudah senang, tiba-tiba kayaknya sirna semua. Saya gak bisa cerita detailnya. Saya bilang tetap kuat ya. Tuhan pasti punya alasan kenapa ini harus terjadi. Saya ikut sedih. Dia bilang, Om, Tuhan tetap baik. Dia sebut, dia bilang, aku tetap percaya Tuhan Yesus tetap baik kok. Wah, ini orang yang cinta Tuhan. Kadang ada kehendak kita, ada harapan kita, ada keinginan kita. Saudaraku, kok sudah ini makanan sudah di depan mata. Tiba-tiba waktu mau nyuap bisa lenyap. Saudaraku, kalau kita bisa bersyukur dengan karena setiap segala perkara yang menimpa kita itu pastilah seizin Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Saudara bisa ngerti gini, katakan amin. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika kita menghadapi situasi yang kita tidak bisa atasi, situasi yang gitu kacau, saudara sudah berdoa, tetaplah percaya. Katakan amin saudara. Terus signalnya nyambung terus dengan sorga, supaya sorga turut bekerja. Katakan amin saudaraku. Dia bisa batalkan hal-hal yang memang menjadi rencana kita. Karena itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Dia bisa muluskan segala sesuatu yang sepertinya tidak mungkin. Kalau itu rencana Allah. Asalkan signal terus dalam keadaan situasi kacau. Jangan andalkan kekuatan kita. Kekuatan dompet kah, kekuatan otot kah, kekuatan otak kah, atau manusia. Katakan amin saudara. Ini orang yang mengasihi Tuhan, yang membiarkan Tuhan bekerja. Katakan amin saudara. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Kalau kita responi kasih Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, situasi yang sulit ini bisa ketahuan. Tuhan tuh bisa lihat kita nih cinta sama Tuhan dengan tulus, sungguh-sungguh setia. Itu pada waktu kita mengalami apa? Cobaan. Kalau lagi sama-sama seneng mah semuanya haleluya. Tapi pada waktu sama-sama susah, ada yang haleluya, ada yang halelupa. Betul saudaraku. Halelupa itu sungut-sungut dan marah-marah. Nyalahin sini, nyalahin sono. Bisa mengerti maksud saya. Nah, saudaraku yang Kristus, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang apa? Masih dia. Kalau saudara punya pacar, kalau dia cuma setia dan baik pada waktu dompet saudara tebel, atau saudara ikutin dia punya keinginan, dia baik banget, dia setia banget, ya pacar itu masih diuji lagi pada musim apa? Musim kering. Waktu dia haus kita gak kasih minum. Waktu dia lapar kita gak bisa kasih makan. Apakah dia bilang, kokoh ini tetap ganteng. Si abang ini memanglah, ya kan. Amin saudaraku. Itu dia penting. Bisa kelihatan. Pertama adalah orang yang mau menerima urapan kemudahan. Orang ini adalah orang yang mau naik level. Dari level percaya kepada level mengasihi. Saudara, saya mau tanya, saudara mau gak mengasihi Tuhan? Bener nih, ya siap-siap ngalami sesuatu yang membuat kita tidak berdaya. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin
bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Katakan amin. Kalau saya khotbah ini, saudara, coba saudara renung lagi di rumah ya, didoakan. Supaya nanti itu biasanya gini, kalau kita nih dapat pengajaran, dapat urapan yang bagus-bagus gitu, saudara. Biasanya ya saudara, kalau dia memang benar-benar jatuh cinta berat sama kita, dia akan izinkan ujiannya itu cepat. Ujian daripada firman, maksud saya. Apakah firman ini kita diuji, kita sudah belajar, kita lulus dah. Kalau lulus, dapat mahkota. Dapat upah. Maksudnya gini, kapasitas daripada diri kita untuk menerima kuasa kebangkitan atau kemuliaan Allah itu naik. Katakan amin saudara. Saudara dinilai orang bukan berdasarkan saudara pintar, saudara hebat, saudara kaya, enggak. Dinilai dari apa? Seberapa besar saudara bisa menyelesaikan masalah orang lain. Artinya kita dibayar, kita digaji sesuai dengan apa saudara? Bukan kehebatan kita. Seberapa banyak pekerjaan yang kita bisa selesaikan. Nah dalam kehidupan juga seperti itu Tuhan mau. Seberapa banyak kehidupan banyak orang diubahkan lewat hidup kita. Dimana sekarang nih spiritnya spirit kebencian. Semua orang ngomongnya tuh tentang ujarannya kebencian. Hasut, fitnah, dusta itu waduh menyebar. Nah sekarang kita gereja gimana? Tuhan mau beri ini buat kita upah. Upahnya apa? Mau gak kita berdoa sama Tuhan? Tuhan curahkan urapan kasih buat bangsa ini. Hanya kasih yang bisa mengalahkan kebencian. Kebencian dilawan kebencian. Yang menang siapa? Iblis. Kejahatan hanya bisa dibalas dengan apa? Kasih Kristus. Katakan amin. Dimulai dengan apa? Doa. Doa, saudara. Waktu saudara dan saya berdoa untuk seseorang, maka apa yang terjadi? Hasilnya apa? Hasilnya apa saudara? Sikap kita akan berubah jadi baik kepada orang yang kita doakan. Dan sikap dia akan berubah jadi baik kepada kita karena kita doakan dia. Saya bisa ngerti? Pintu-pintu tembaga yang tertutup itu bisa pecah. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan bisa berjalan di depan karena kita berdoa, memuji, menyembah bahasa roh. Saya bisa ngerti gak? Katakan amin. Nah ini yang Tuhan mau cari. Urapan kemudahan yang kita terima hari ini bukan cuma sekedar supaya masalah kita semuanya bisa selesai. Tuhan mau selesaikan semua masalah kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita bisa selesaikan masalah keluarga demi keluarga sampai kepada bangsa ini. Yang kedua, saudara, itulah urapan kemudahan itu lahir, mengalir kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita lihat, urapan kemudahan itu bisa kuasa kebangkitan yang bekerja. Saudara, Lazarus yang dibangkitkan, karena apa? Tuhan mau ajak Maria dan Marta naik ke level. Level bukan percaya, tapi level mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua adalah, di situ dikatakan di ayat yang kedua, Yohanes 11 ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Ini arti apa? Jadi artinya kalau saudara mau mengalami yang namanya kuasa kebangkitan lewat urapan kemudahan, saudara dan saya harus punya hubungan dengan Tuhan. Untuk bisa punya hubungan dengan Tuhan, saudara dan saya harus lebih banyak berbicara kepada Tuhan. Kita hubungan akan baik ya, kalau kita suka berbicara atau dengar dia bicara. Katakan amin saudara. Ya itu namanya hubungan yang baik. Saudara harus banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak menyembah Tuhan. Banyak-banyak masuk hadirat Tuhan. Yang ketiga saudaraku. Yang ketiga.
Waktu Yesus mau datang ke tempat kuburan, ke tempat Maria, dia ketemu dengan Marta. Ada dialog antara Yesus dengan Marta. Kuasa kebangkitan itu bekerja, saudaraku, karena kita punya firman rema. Saudara dapat firman rema. Coba baca di dalam ayat yang ke-20 sampai ke-23. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21, lihat nih saudara. Terjadi dialog antara Marta dengan Yesus. Kata Marta kepada Yesus apa? Tuhan, baca yang keras 1, 2, 3. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bisa sembuhkan saudaranya yang sakit. Tapi sekarang karena Yesus tidak ada, dia mati. Ayat 22 kita baca. Tetapi sekarang pun aku tahu. Nah ini dia tadi bilang kalau ada gak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberi kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi Marta punya iman kepada Yesus. Dia taruh imannya pada Yesus. Kalau Yesus yang berdoa kepada Bapa, pasti doanya dikabulkan. Kadang tuh dalam hidup kita perlu ada seseorang yang kita bisa percayai. Kalau dia berdoa, Tuhan jawab. Kalau kita didoakan sama dia, kita berdoa bersama dia, Tuhan akan jawab. Itu perlu seseorang seperti ini dalam hidup kita. 23, lihat saudaraku. Kata Yesus kepada Marta, ini firman remanya. Ini firmannya, Marta dapat firman ini. Karena dia mulai pembicaraan dengan iman. Kalau saudara saya percaya akan pertolongan Yesus. Ya kan, sekalipun itu sulit, sekalipun tidak mungkin, sudah mati, sudah bau busuk. Tapi kau tetap percaya, saudara akan dapat firman. Sebesar apapun masalah saudara, ya kan? Apa dapat firman remanya apa? Saudaramu akan bangkit. Saudara akan bangkit. Ada teman di Israel, ikut Israel sama-sama. Ketemu saya makan pagi cerita. Pak Sabta, kapal saya sudah 20 hari kandas, muat batu bara. Sehari aja biayanya sudah puluhan juta. Nggak tahu kapan bisa airnya bisa pasang dan kapalnya bisa jalan. Pada waktu saya dengar kapal kandas, ini kata temannya, bilang, saya dapat firman dari 2 Raja-Raja 2, yaitu tentang Elisa menyehatkan air di Yeriko. Di mana air di Yeriko itu yang menyebabkan kematian bayi-bayi. Kematian bayi bicara tentang apa? Setiap usaha yang sudah mau berhasil gagal. Itu namanya keguguran. Kematian selalu gagal. Nah, bagaimana cara Elisa menyehatkan air? Pakai baca firman. Karena teman ini baca firman, ngerti firman, berdoa, taruh imannya kepada Yesus, Roh Kudus beri firman. Kalau Tuhan bicara pasti lewat firman. Saudaraku Yesus. Lalu dia perintahkan karyawannya yang ada di Kalimantan Tengah, bawa garam 7 kilo, taburkan garam itu di air menuju hulu, jauhnya 7 kilometer, 7 kilogram, 7 kilometer, kelilingi 7 kali katanya. Saudaraku, lalu pada hari yang ke-7 hujan turun, tapi air belum pasang. Pada waktu di tanah perjanjian, di Danau Tiberias, itu urapan kemudahan turun. Beliau ini ditumpangkan tangan, itu urapan turun. Itu pas jam 7 waktu sana, itu air pasang yang menyebabkan kapalnya yang kandas itu bisa jalan. Jadi kalau seseorang mau aktifkan yang namanya kuasa kebangkitan, urapan kemudahan, dia harus punya apa? Firman. Dasar doa, dasar tindakannya ada firman. Kalau saudara menghadapi situasi yang kacau, yang sulit, dengar baik. 1,
saudara harus tanaman di pikiran. Ini pasti Tuhan mau bawa saya naik ke level yang baru. Katakan amin saudara. Bukan cuma mau enak aja tapi masa susah. Saya mau tetap mengasihi dia. Tetap percaya pada dia. Saya tetap andalkan dia. Katakan amin. Yang kedua, saya punya hubungan. Karena kita sudah punya hubungan. Saat teduh. Terus doa. Baca firman, dengar khotbah. Pada waktu kita mengalami situasi yang sulit, hadapkanlah masalah kita. Hadapkanlah kesulitan kita. Diam sebentar. Tuhan, apa yang harus aku buat? Bukan daging kita yang jalan dulu. Aku punya duit, aku punya apa? Jangan dulu. Katakan amin. Ingat, mukjizat itu terjadi kalau kita merasa tidak berdaya. Kalau kita masih berdaya, mukjizat tidak akan terjadi. Katakan amin. Waktu merasa tidak berdaya, percaya dan berdoa, baru mukjizat datang. Mukjizat datang didahului dengan apa? Firman rema. Firman yang saudara mengerti, percaya, dia pasti tolong. Tuhan pasti, saudaramu akan bangkit. Akan bangkit. Berani gak jalanin firman ini? Orang percaya sama Yesus dapat hidup yang kekal. Tapi setelah kita hidup kekal, Tuhan taruh kita ke jalur perlombaan. Supaya kita dapat mahkota kehidupan. Bagaimana untuk dapat mahkota kehidupan? Tuhan bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, 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 yang dapat masuk kerajaan. Rupanya antara hidup kekal kerajaan sorga, ya beda. Nanti saya akan bagikan pada saudara. Tapi hari ini, masuk 2017, percaya kita punya Yesus yang mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, dia pasti memberikan kita kuasa untuk tolong kita. Katakan amin saudara. Untuk supaya kuasanya bisa bekerja, dengar baik. Seringkali Tuhan izinkan situasi yang membuat kita tidak berdaya. Waktu situasi tidak berdaya ini, apa yang saudara buat? Pikirkan, Tuhan mau bawa aku naik ke level yang baru. Supaya aku makin mengasihi dia. Aku menjadi orang yang mengasihi dia. Ujian mengasihi itu. Yang kedua, aku harus punya hubungan. Terus tersambung dengan dia. Yang ketiga, aku akan cari firman. Malam ini saya mengasihi saudara. Saya rindu urapan Maria ini turun buat kita. Setelah dia ngomong sama Maria, Yesus ngomong, hatinya tersentuh. Tersentuh. Sama Marta, dia kasih janji. Sama Maria, tatap muka. Lihat Maria, masgul hati Yesus. Dia menangis. Di mana kau letakkan Lazarus itu? Di situ Tuhan. Orang Yahudi bilang semua, lihat betapa besar kasihnya kepada Maria. Karena lihat Maria susah, Yesus begitu susah. Belas kasihannya main. Hari ini mungkin susah Tuhan aku. Susah hidupku. Tuhan juga ikut susah sama saudara. Dia akan berikan, tetapi dia akan berikan kuasa buat saudara. Kuasa kebangkitan. Lewat apa? Minyak urapan kemudahan. Saya akan melihat apa yang selama ini susah akan menjadi mudah buat saudara. Apa yang selama ini menekan, tiba-tiba seperti terlepas semuanya. Malam ini Tuhan akan berikan mujizat buat saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, kita berdoa.